Selamat berjumpa lagi dengan channel Teknopangan. Kita akan mulai bahasan kita tentang inovasi pengolahan buah. Pada video pertama ini kita akan membahas komposisi, manfaat, dan hasil olahan buah. Nah, isi dari video ini adalah pertama kita akan bicarakan komposisi buah-buahan dan juga sayuran ya. Kemudian juga manfaatnya, terutama manfaat kesehatan ya dari buah-buahan dan sayur ya. Kemudian kita akan melihat semacam diagram tentang pengolahan atau produk olahan buah. Nanti dicontohkan beberapa jenis buah saja. Tapi yang penting adalah produk-produk olahan apa yang bisa diperoleh dari buah tersebut. Bukan hanya yang dikenal saat ini, tapi kita juga memperkenalkan produk-produk baru ya. Seperti buah kering itu kan masih jarang di sekitar kita, yang banyak kan manisan ya, baik manisan basah, manisan kering, dan manisan setengah basah. Kemudian ini ada yang baru juga namanya lembaran buah. Nanti kita pada video juga akan ada lembaran buah, membuat pembuatannya ya. Kemudian juga jus buah, kemudian jus instan. Nah, jus instan ini adalah produk kering dari buah matang, jadi dalam bentuk bubuk. Jadi buah matang kita akan buat menjadi bubuk, kemudian bubuk itu nanti ditambah air, sudah jadi jus kembali gitu ya. Tapi pembuatannya dengan metode yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh industri kecil dan menengah. Jadi tidak menggunakan peralatan yang biasa digunakan oleh industri besar. Kemudian yang lainnya sama lah, konvensional, membuat selai gitu ya, membuat sari buah, dodol, dan lain-lain. Baik, kita mulai dari komposisi ya, buah dan sayuran. Nah, ternyata buah dan sayuran itu sebagian besar itu isinya air ya. Jadi kira-kira 90% itu air ya. Kemudian karbohidrat itu ada dalam beberapa bentuk ya. Bisa dalam bentuk gula, artinya gula itu biasanya sukrosa ya. Kemudian fruktosa juga bisa ya, gula buah kan fruktosa ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk pati. Nah, pati ini biasanya pada buah-buah tertentu itu ada patinya, dan pada buah mentah juga biasanya kadang-kadang ya masih ada pati gitu ya. Kemudian nanti berubah menjadi gula pada saat buah itu matang ya. Dan tentunya serat ya, serat itu banyak di dalam buah-buahan dan sayuran. Nah, serat ini nanti akan ada serat yang sangat berguna bagi kesehatan yang disebut dengan serat makanan ya. Jadi di dalam buah dan sayuran itu merupakan sumber alami yang sangat penting untuk serat makanan ya. Nah, pati terdapat di dalam buah belum matang ya. Kemudian pada saat buah itu matang dirubah menjadi gula. Nah, ini juga tadi kan sudah dikatakan sumber serat pangan ya, atau dietary fiber yang sangat penting, selulosa, hemoselulosa, pektin, dan lignin. Serat pangan ini tidak dicerna tetapi sangat penting untuk kesehatan. Jadi serat pangan ini nanti ada dua jenis. Yang pertama serat yang larut ya, misalnya pektin ini termasuk serat yang larut. Itu sangat berguna untuk kesehatan jantung ya, karena dia bisa menurunkan kolesterol. Kemudian serat yang tidak larut, golongan serat yang kedua ya, itu biasanya contohnya itu selulosa, hemoselulosa ya. Itu penting untuk kesehatan saluran pencernaan, terutama di usus besar ya, untuk menghindari atau menurunkan risiko terjadinya kanker kolon misalnya. Itu serat makanan sangat penting juga untuk mencegah sembelit ya, atau susah buang air besar. Itu serat yang tidak larut itu sangat penting. Kemudian buah dan sayuran mengandung sekitar 0,5 sampai 2% protein. Jadi memang bukan merupakan sumber protein ya. Buah-buahan dan sayuran itu bukan sumber protein. Yang menjadi sumber protein biasanya kacang-kacangan ya. Untuk nabati dan produk hewani sumber protein tentu saja ya. Kemudian juga buah-buahan dan sayuran bukan sumber lemak, karena lemaknya itu sedikit ya, kurang dari 1%. Masih dalam komposisi buah dan sayuran ya,
Nah, ada juga asam organik. Jadi asam organik itu jumlahnya sedikit tapi penting untuk membentuk rasa ya. Jadi rasa buah itu kan ada asam gitu ya. Itu biasanya karena asam organik. Jadi buah tertentu biasanya mengandung asam organik tertentu yang unik ya. Misalnya kalau di jeruk kan banyaknya sitrun, asam sitrat ya. Tapi misalnya kalau buah asam itu sebenarnya bukan asam sitrat yang utama ya, mungkin asam lain, misalnya asam tartarat ya, seperti itu. Jadi jenis-jenis asam organik biasanya membentuk rasa dari buah itu, nanti berkombinasi dengan rasa manis ya. Itulah rasa buah itu banyak dibentuk oleh senyawa-senyawa asam organik ya. Kemudian nanti kan ada bau juga atau flavor buah, itu nanti ada disebut senyawa-senyawa volatil ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini juga ada vitamin C dan vitamin A ya, atau karotenoid. Penting, ini merupakan vitamin penting ya dalam buah-buahan ya. Provitamin A, jadi bentuknya karotenoid di dalam buah dan sayuran ya. Terutama buah yang berwarna kuning ya, kekuningan ya, orange gitu, banyak mengandung karotenoid ya. Sedangkan di dalam buah jeruk misalnya ya, atau sayur-sayuran berdaun hijau itu banyak vitamin C juga ya. Jadi buah merupakan sumber mineral yang cukup lengkap dan penting ya. Kemudian ini tadi ya, komponen volatil. Jumlahnya sedikit tetapi penting untuk membentuk aroma dan rasa ya. Nah, biasanya juga menunjukkan kematangan buah ya. Kan buah suka dicium tuh ya, baunya sudah khas belum, sudah kelihatan matang. Nah, itu karena ada komponen volatil ya, yang menunjukkan mutu dan kematangan buah. Ya, sekarang kita bahas sedikit ya tentang manfaat buah dan sayur. Buah dan sayur itu merupakan sumber utama dari serat pangan. Tadi sudah dijelaskan ya, fungsi serat pangan ya, terutama serat yang larut dan serat tidak larut ya. Kemudian juga dapat menurunkan tadi risiko penyakit kanker karena bisa mencegah, atau misalnya kanker kolon ya, karena bisa mencegah sembelit gitu ya. Kemudian juga mempersingkat waktu transit, jadi waktu dari kita makan sampai ke belakang atau BAB itu dipersingkat dengan banyak makan serat ya, terutama serat yang tidak larut. Nah, juga menurunkan penyakit jantung tadi karena bisa menurunkan kolesterol ya, serat larut terutama ini. Jadi nanti kolesterol itu turun, kemudian resiko terkena penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis itu juga menurun, sehingga nanti risiko terkena penyakit jantung jadi menurun juga ya. Kemudian dalam buah juga ada flavonoid ya, senyawa flavon ya, itu sangat penting untuk menurunkan kolesterol, dan juga dia karena antioksidan jadi bisa menurunkan kanker ya, karena kanker itu biasanya karena radikal bebas ya. Radikal bebas yang menyerang membran inti sel ya, kemudian nanti dia bisa menyerang DNA atau gen ya yang ada di dalam sel ya, sehingga selnya berubah menjadi sel kanker ya. Jadi karena radikal bebas, kemudian flavonoid ini berfungsi sebagai antioksidan ya, untuk menetralkan radikal bebas yang ada ya. Flavonoid dan karotenoid juga merupakan antioksidan, tadi sudah dibahas ya. Kemudian juga, nah ini yang penting juga likopen, terutama di dalam tomat itu penting ya, menurunkan kanker prostat ya. Jadi di dalam saus tomat itu banyak likopen ya. Likopen itu banyak dikembangkan untuk salah satu obat untuk menurunkan risiko kanker ya, kanker prostat. Ya, itu beberapa manfaat kesehatan dari buah dan sayur ya. Sekarang kita lihat beberapa contoh bagaimana buah itu diolah menjadi produk-produk olahan buah ya. Nah, kita misalnya mulai dari nanas dulu ya. Buah nanas itu bisa jadi apa saja ya. Nanti pada video-video di dalam inovasi pengolahan buah itu akan dijelaskan bagaimana proses pembuatannya ya. Jadi nanti dilihat saja di channel Teknopangan ini ya, ada video-video pembuatan dari yang dijelaskan di sini. Misalnya ini bagaimana dibuat lembaran buah ya, dari nanas yang dibuat lembaran buah atau dari buah yang lain. Jadi nanti ada proses
bagaimana membuat lembaran buah. Nanti bisa dicoba apakah dari buah nanas bisa dibuat ya. Itu biasanya bisa ya. Lembaran buah itu seperti itu ya. Jadi produknya tipis, kira-kira 2-3 mili dan bisa digulung ya. Dan dia elastis, tidak pecah-pecah ya. Di sini tidak ada pecah-pecah gitu ya. Dan ini juga sudah ada videonya, silakan dicari di channel Teknopangan ini bagaimana proses pembuatannya ya. Kemudian buah kering juga sudah ada video tentang pembuatan buah kering ini ya. Jadi beda dengan manisan. Jadi kalau manisan kan biasanya ditambah gula ya. Ini buah kering ini biasanya langsung dikeringkan ya. Jadi buah tanpa gula kemudian dikeringkan. Nanti tergantung bentuknya. Kalau nanas kan salah satu bentuknya itu cincin seperti ini ya. Mungkin buah-buah yang lain juga bentuknya beda-beda ya. Bukan nanas cincin, ada yang kubus ya, ada yang slice gitu ya. Dan buah kering ini sekarang banyak dicari orang ya, karena kan kesadaran akan kesehatan ya, orang menghindari gula gitu. Jadi ingin makan buah tapi tidak buah asli tapi memang dalam bentuk kering gitu ya. Jadi seolah-olah mereka memakan buah dalam bentuk kering ya, tanpa penambahan gula. Kemudian dodol saya kira udah biasa ya, menjadi dodol nanas misalnya kan, atau dodol buah yang lain ya. Kemudian selai. Nah biasanya untuk nanas ini selai ada dua macam. Ada selai yang bentuknya kasar seperti ini ya. Ini biasanya bukan untuk dioles ke roti ya, tapi biasanya untuk membuat kue kering, terutama kue nastar misalnya kan ada selainya ya. Kemudian ada juga selai yang oles seperti ini ya. Nanti akan ada video tentang bagaimana pembuatan selai ya. Selai baik selai ini untuk oles roti maupun selai yang untuk untuk kue ini ya. Kemudian tentunya jus ya, jus sari buah gitu ya. Kemudian ini, nah ini sari buah instan karena kita bisa membuat bubuk ya dari buah yang matang gitu ya. Dari buah matang dibuat bubuk seperti ini ya. Kita juga akan siapkan videonya bagaimana cara pembuatan ini yang bisa diterapkan di industri kecil ya, industri kecil dan menengah gitu. Nah ini untuk manisan ya, nanti ada manisan yang biasa kita kenal secara tradisional itu ada manisan basah ya, biasanya ada sirupnya. Kemudian ada manisan kering. Nah manisan kering itu biasanya ada gulanya, kelihatan gulanya di permukaan buah ya, bentuknya kering ya. Tapi ada manisan lain yang kering juga tapi tidak terlihat gulanya ya. Ini disebut manisan setengah basah seperti ini ya. Jadi biasanya ini lebih elastis ya, lebih dekat dengan bentuk buah asli tapi kering ya. Ini manisan setengah basah juga nanti akan ada videonya ya. Begitu pula manisan basah ya. Nanti silakan dicari saja di channel Teknopangan ini ya. Ya itu nanas ya. Kemudian yang lain kita akan lebih cepat ya, misalnya pepaya juga sama bisa menjadi fruit leather juga ya, atau lembaran buah pepaya juga ya. Warnanya memang warna asli dari buah ya. Begitu pula tadi nanas kan warnanya juga masih sama ya, jadi ini tidak ada pewarna ya. Jadi warnanya memang warna asli dari buahnya ya. Kemudian juga ini mentah, ini biasanya dibuat permen ya, disebutnya tutti frutti. Nah ini juga sudah dibuatkan videonya bagaimana pembuatan tutti frutti dari pepaya ini ya, pepaya mentah terutama ya. Kemudian nah ini keripik pepaya sekarang sedang tren ya, banyak sekali usaha kecil yang mengusahakan keripik pepaya. Ini juga sama, dari pepaya tua dan atau pepaya yang masih mentah ya, dibuat keripik ya, dibuat keripik pepaya. Kemudian selai pepaya juga bisa tadi ya, terutama selai yang untuk dioles gitu ya. Kemudian bubuk pepaya juga bisa dibuat ya, bubuk pepaya instan gitu. Nah manisan pepaya saya kira sudah banyak ya, banyak dibuat saus. Nah pepaya ini salah satu produknya saus juga ya. Bagaimana nanti pembuatan saus pepaya kita akan usahakan juga ya, ada video pembuatannya gitu ya. Kemudian juga ini tadi pepaya kering ya. Nah sekarang kita cari buah yang pemanfaatnya bukan hanya dagingnya tapi kulitnya juga ya. Dan kulitnya itu biasanya punya nilai kesehatan juga ya. Nah contohnya ini buah ini ya. Nah buah manggis ini nanti bisa dimanfaatkan dua-duanya ya, baik dagingnya maupun kulitnya. Ternyata kulitnya malah lebih mahal gitu ya, bisa dibuat
obat juga. Tapi bisa juga nanti kulitnya itu dalam bentuk bubuk atau ekstrak dicampurkan ke produk dari daging gitu ya, seperti itu ya. Atau kulitnya juga bisa diolah ya menjadi, misalnya dicampur dengan kopi menjadi kopi seperti kopi manggis ya, seperti itu ya. Kita lihat beberapa caranya. Jadi manggis itu bisa diolah dagingnya ya, bisa juga diolah kulitnya. Nah, kulit itu nanti ada dua nih, cuma kulit bagian dalam. Jadi kulit yang luarnya biasanya tidak digunakan. Ini biasanya bukan untuk makanan ya, untuk keperluan yang lain ya. Nah, nanti yang digunakan adalah yang bagian dalam. Kulit bagian dalam itu banyak digunakan untuk bioaktif ya, antioksidan, bahan untuk makanan ya, banyak juga ya. Nah, dari daging nanti bisa dibuat selai ya. Kemudian bisa juga dodol ya, atau produk-produk yang lain juga bisa, jus juga bisa ya, bisa dibuat ya. Kemudian bisa juga ini fruit leather ya, bisa juga dibuat fruit leather, cuma nanti warnanya memang akan berubah. Ini bukan menjadi putih seperti ini ya, dia menjadi kemerahan ya, coklat gitu ya, mirip-mirip inilah ya. Kemudian nah jus saya kira sama, jusnya juga nanti warnanya tidak putih ya, jadi seperti ini jus manggis ya. Nah, ini juga nanti bisa dicampurkan, bisa juga ada jus murni dari kulitnya ya. Cuma biasanya rasanya kan kurang bisa diterima ya, kurang enak ya. Biasanya dicampur ya, dicampur dengan dari daging gitu. Nanti diformulasi sehingga nanti jusnya itu ada manfaat kesehatan juga dari kulit manggis ya. Kemudian bisa juga kulit manggis ini dikeringkan, dibuat tepung ya. Nah, bisa juga tepung ini nanti untuk bahan pencampur jus ya. Bisa juga dibuat atau dicampur dengan kopi ya. Nanti sudah ada nih produk-produk kopi ya, dari kopi manggis. Ini kan kopi manggis ya. Ini bisa dilakukan juga ya, dicampur saja gitu, nanti dijadikan kopi gitu. Begitu pula nanti dari kulit ini ya, baik dalam bentuk bubuk, biasanya itu untuk bahan dodol juga. Jadi nanti dodolnya itu ada nilai kesehatannya juga ya, karena ada kulit manggis di situ ya. Baik, itu topik kita ya tentang komposisi, kemudian manfaat dan beberapa contoh olahan buah. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin dikomentari atau yang diperlukan terkait dengan teknologi pangan, terutama pengolahan pangan tepat guna, silakan layangkan email ke teknopangan64@gmail ya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya di channel Teknopangan kita ini.